Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Puspitasari dengan NIM belakang 070 dari Agribisnis kelas C. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai mini riset yang berbasis analisis conjoin. Nah, di sini ada sebuah kasus, yakni sebuah kasus usaha penjualan buah apel di wilayah Surabaya. Nah, ada seorang produsen buah apel yang ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap atribut buah apel yang akan dijual oleh produsen. Nah, produsen ingin mengetahui preferensi konsumen ini terhadap pembelian buah apel itu apa saja sih? Nah, di sini saya membuat 3 atribut dan masing-masing atributnya itu terdiri atau terdapat 3 level. Yang pertama atribut harga, mulai dari harga 10.000 sampai 18.000, lalu 18.000 sampai 26.000, 26.000 sampai 34.000. Yang atribut kedua yaitu warna hijau sampai kuning, hijau kemerahan, dan merah. Lalu atribut yang ketiga ada 3 level juga, yakni besar, sedang, dan kecil. Untuk memulai melakukan mini riset berbasis analisis conjoin, awal-awal kita membuka ke dokumen. Kita bisa menyimpan new folder di dokumen D atau di dokumen C. Di sini saya akan ditempatkan di dokumen D. Nah, awal-awal kita membuat new folder. Nah, di sini kita menuliskan latihan conjoin. Karena saya sudah menuliskan latihan conjoin di sini, jadi saya tidak perlu menuliskan lagi. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu, step kedua kita dan nanti file-file yang akan kita buat akan kita simpan di folder sini ya teman-teman. Dan step kedua kita membuka SPSS. Nah, di sini ada SPSS. Kita akan membuat stimuli. Kita ke ininya terlebih dahulu. Kita akan membuka. Kita cari di sini data, lalu kita cari yang orthogonal design. Nah, di sini ada tulisan general dan display. Nah, kita pilih yang general. Lalu faktor name kita isi. Nah, faktor name di sini kita kasih nama atribut. Karena di sini saya ada 3 atribut. Kita tulis yang pertama dulu harga. Di sini atribut harga ya teman-teman. Nah, faktor label ini menyesuaikan yang faktor atributnya itu apa. Nah, ini menjelaskan atributnya. Di sini saya akan menuliskan harga buah apel. Setelah itu kita pencet add. Lalu yang kedua, atribut warna. Di sini menjelaskan warna buah apel, kita add. Dan yang ketiga itu ukuran. Nah, kita jelaskan juga ukuran buah apel, kita add. Nah, setelah itu kita akan menyusun level atribut sesuai dengan atributnya ini. Kita pencet harga. Nah, ini kita pilih yang define values. Nah, kita pencet. Nah, di sini kan ada value label. Nah, ini value kita isi dengan angka pertama. Labelnya kita kasih harganya. Nah, di sini kita bisa langsung menuliskan harganya Rp 10.000 sampai Rp 18.000. Ini kode yang kedua, Rp 18.000 Rp1 sampai 18.000 26.000. Lalu kode yang ketiga, Rp 26 Rp1 Rp 34.000. Nah, setelah itu kita continue. Nah, ini kan sudah semua. Nah, kita lakukan ulang sampai yang terakhir ukuran seperti itu, define values. Nah, ini sama kodenya, kode nomor 1 itu hijau kuning. Kita harus mengingat-ingat ya, besar kecilnya huruf. Nah, nanti itu berpengaruh sama hasil akhirnya. Salah, hijau merah. Yang ketiga merah. Continue. Lalu ukuran. Kode yang pertama besar, kedua sedang, yang ketiga kecil. Nah, ini
Kalau ini sudah semua, kita klik. Nah, karena ini sudah semua, kita data file, kita pencet yang create new data file. Setelah itu kita pilih file. Nah, di sini kita pilih yang tadi kita tempatkan. Itu kan ada di C ya kan? Di D. Nah, di D kita pencet. Nah, di latihan conjoin kita taruh di sini, kita kasih nama. Namanya misal kita kasih nama stimuli underscore, biar gampang B aja buah apel ya teman-teman. Lalu kita pencet save. Setelah ini disimpan ya, ini kan udah ada namanya, udah ada, lalu kita pencet OK. Nah, di sini kan sudah terbentuk stimulinya seperti apa. Kalau kita ingin mengetahui stimulinya itu bagaimana, kita buka kembali ke sini, lalu kita ke folder. Nah, di sini kan ada stimuli BA buah apel. Kita pencet, nanti datanya udah ada stimulinya. Datanya seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada ya, ini ada cardnya, dan di sini cardnya ada 9. Nah, berarti kita mengetahui preferensi masyarakat terhadap pembelian buah apel itu ada 9 macam di sini. Nah, kita bisa mengetahuinya ada 9 macam ini. Nah, setelah kita membuat, sudah diketahui cardnya ada 9, karena cardnya ada 9, kita akan membuat questionnaire. Questionnaire-nya itu ada 9 macam. Nah, nanti yang pertama itu misal ya, harga di nomor 3, warna nomor 3, ukuran nomor 3. Nah, itu penilaian dari responden itu berapa, apakah mereka tertarik dengan harga segini, dengan warna ini, ukuran ini, apakah mereka setuju atau tidak dengan penilaian peringkat ataupun skor seperti itu. Nah, sebagai contohnya, ini kan card, ini kan stimulinya kan ada 9. Nah, ini saya kasih contohnya aja. Untuk yang pertama, itu harga di nomor 3, itu kan harganya Rp26.001 sampai Rp34.000. Warnanya warna merah dan ukurannya besar. Nah, penilaiannya ini nanti dinilai oleh responden. Begitu sebaliknya juga stimuli yang nomor kedua, itu harga di nomor 1. Harga di nomor 1 itu saya sedikit lupa, ini sepertinya salah. Di nomor 1 itu 10.000 sampai dengan 18.000. Nah, ini kesalahan. Nah, ini 18.000, ini 10.000. Nah, lalu kita kembali lagi ke sini. Harganya di nomor 1 dan warnanya di nomor 2. Nomor 2 itu hijau kemerah-merahan dan ukurannya di ukuran yang nomor 3. Nomor 3, ukuran nomor 3 itu kecil, bukan sedang. Dan ini kesalahan lagi. Ini kecil. Nah, nanti penilaiannya ini nanti akan dinilai oleh responden. Nah, sebelumnya saya sudah mencari responden, dan respondennya ini. Nah, ini respondennya ada 5 responden. Saya mencari 5 responden, di mana respondennya ini menilai dari stimuli nomor 1 sampai dengan nomor 9. Mereka sudah menilai. Nah, ini untuk nomor 1-nya mereka memberikan nilai seperti ini. Begitu juga sampai dengan responden ke-5. Selanjutnya, nah, karena saya sudah mendapatkan respondennya itu, penilaian dari responden, ada 9 macam, ada 5 responden, dan nah, P1, P2, P3 ini stimulinya. Setelah kita mendapatkannya, kita bisa copy hasil respondennya, CTRL-C. Tidak bisa ya. Kita copy. Nah, itu kita kembali ke SPSS. Nah, ini stimulinya kita nggak perlu kita tutup. Kita buka file baru, new. Kita buka data. Setelah itu kita pencet ini. Nah, kita paste. Nah, setelah sudah dipaste, hasil penilaian respondennya. Ini bisa diganti 1 ya. Tadi salah. Lalu selanjutnya, kita pencet ke variable view. Nah, ini kan belum digantikan penamaannya, kita bisa ganti. Yang pertama itu kan responden. Nah, kita ganti ke responden. Nah, ini untuk ini kita ganti P1, lalu bawahnya P2, P3 sampai P9 ya. P4, P5, P5, P6, P7, P8 dan P9 yang terakhir. Lalu
Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini kan sudah berganti ya, ini kita besarkan saja. Nah, ini sudah ada respondennya ada 5, ini stimulinya ada 9, dan ini penilaiannya dari kelima responden yang kita ambil datanya. Lalu selanjutnya data ini kita akan save. Kita pilih gini, ini kan dilatih file, save as. Nah, di sini kita ganti penilaian underscore BA. Lalu kita save. Nah, setelah data-datanya sudah selesai, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan analisis conjoin. Nah, kita pencet file, lalu kita buka new. Nah, di sini kan ada pilihan data, syntax, output, script. Nah, kita pilih yang syntax. Nah, syntax yang ini nanti kita isi dengan kode analisis conjoin yang sebelumnya sudah saya tulis. Kita ke kodenya terlebih dahulu. Nah, syntax ini nanti akan kita isi dengan kode analisis data conjoinnya. Sebelumnya saya sudah menuliskan kode data analisis conjoinnya. Nah, ini kodenya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu conjoin plan. Nah, di sini conjoin plan-nya datanya kita simpan di D kan ya awalnya. Kita kembali lagi. Nah, di sini di data D. Nah, kita simpan. Nah, di sini kan analisis data di data D. Nah, penulisannya latihan underscore conjoin ini besar semua dan ini sudah benar. Lalu stimuli BA ini sudah benar penulisannya, datanya latihan conjoin penilaian BA sudah benar, skornya P1 sampai P9. Nah, ini tuh stimulinya ada 1 sampai 9 sesuai dengan cardnya ini 1 sampai 9. Lalu subjeknya responden, faktornya ada 3, harga, warna, ukuran. Ini atribut harga, warna, ukuran. Dan untuk printnya kita ambil all semua, lalu kita pencet, kita copy, lalu kita kembali ke syntax. Setelah itu kita copy paste di sini. Nah, ini kan sudah semuanya ya. Kita nggak perlu ganti lagi karena tadi kita sudah sesuaiin dengan penamaan nama file di latihan conjoin ini. Jadi kita tidak perlu menggantinya lagi. Nah, setelah semuanya sudah selesai, sudah dicekin satu-satu, sudah benar penamaannya. Lalu kita ke file, kita save, kita tempatkan di yang sama di data D. Kita cari di data D. Nah, di data D. Nah, di latihan conjoin. Nah, kita ganti nama biar gampang, kode BA. Setelah itu kita save. Nah, di sini kemungkinan ada kesalahan dan akan saya perbaikin lagi. Tunggu sebentar ya. Sudah benar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan nah, setelah semuanya selesai, ini kan sudah selesai, kita ke run. Nah, kenapa kita ke run? Kita akan mengetahui hasilnya nantinya, hasil analisis conjoinnya. Nah, kita pencet yang all. Nah, jadi setelah sekian lama tadi ada kesalahan-kesalahan dan alhamdulillah ini sudah selesai semuanya. Nah, ini yang subjek pertama itu responden pertama, itu nilainya seperti ini pemilihannya. Lalu ini yang responden kedua, responden ketiga, responden keempat, dan responden kelima. Nah, untuk pembacaannya kita akan ke overall statistik. Nah, dari overall statistiknya, dari kelima responden itu mereka lebih untuk atribut harga, mereka lebih menyukai harga ke pertama dengan nilai utility 0,600, yakni harga 10.000 sampai dengan 18.000. Lalu untuk warnanya sendiri, mereka lebih menyukai hijau ke kuning-kuningan, lalu diikuti dengan hijau sampai merah. Mereka tidak menyukai dengan warna buah apel merah. Untuk ukurannya sendiri, mereka lebih menyukai sedang dan kecil karena nilai utility-nya ini kebetulan sama. Mereka tidak menyukai ukuran buah apel dengan ukuran yang besar. Nah, seperti itu kira-kira. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata pengucapan atau penuturan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.